Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Pram di mata kuliah agroindustri kita di tatap muka yang keempat. Kita mengambil tema bagaimana peran agribisnis pada agroindustri. Perannya seperti apa? Kita lihat slide yang kedua. Agribisnis sebagai suatu sistem, di mana sistem itu merupakan suatu kegiatan yang disusun beberapa subsistem yang saling terkait. Subsistemnya apa saja? Subsistem faktor-faktor input pertanian, ada saprotan misalnya, subsistem produksi pertanian, dan subsistem pengolahan hasil pertanian, subsistem pemasaran atau marketing subsistem, dan juga subsistem kelembagaan penunjang. Itu menjadi ada 5 subsistem yang membangun adanya agribisnis bisa menunjang agroindustri, dan juga kegiatan-kegiatan on farm maupun off farm. On farm berarti di area keaktivitas budidaya pertanian, dan off farmnya di luar budidaya, misalnya pemasaran-pemasaran atau penunjang-penunjang atau perbankan dan lainnya. Yang kedua adalah peran agribisnis di era pembangunan, itu memberikan sumbangan yang nyata pada sistem perekonomian di Indonesia dalam bentuk apa? Satu adalah hasil produksi pertanian meningkat atau tidak meningkat, pasar, faktor produksi, dan yang keempat adalah kesempatan kerja. Ya, sumbangan hasil pertanian sebagai swadaya beras misalnya, atau sumbangan pasar bagaimana besarnya paksa pasar domestik yang mendukung daya beli masyarakat di pedesaan, dan juga yang berikutnya sumbangan faktor produksi dan sumbangan kesempatan kerja atau menyediakan daya serap tenaga kerja yang cukup tinggi, yang pada akhirnya diharapkan transformasi struktur agribisnis baik itu on farm menjadi off farm yang bermanfaat untuk masyarakat, khususnya di ekonomi dan berbasis pada industri, menempatkan Indonesia menjadi negara yang bercorak agribisnis. Harapannya seperti itu. Peranan agribisnis masa mendatang itu sangat penting karena penyediaan pendapatan nasional dan juga lapangan pekerjaan, ya, baik itu pertanian bertransformasi menjadi kegiatan ekonomi dan akan menjadi negara agraris. Harapannya seperti transformasi berkembangnya industri dan industri pengolahan hasil pertanian. Agribisnis sebagai kegiatan produksi berbasis sumber daya, artinya di ekonomi global komoditas andalan adalah yang berdaya saing tinggi, ya. Masa mendatang produksi berbasis sumber daya alam itu berpeluang besar dibanding dengan teknologi base ataupun juga capital base, ya. Kegiatan produksi berbasis pada sumber daya terbesar adalah kegiatan agribisnis pada subsistem budidaya dan subsistem pengolahan atau agroindustri begitu. Ekonomi pertanian tumbuh sekitar 15,79% menjadi 451,8% di tahun 2020, meningkat pesat, ya. Ini informasi dari Kementerian Pertanian bahwa ekspor Indonesia telah mencapai 451,8 triliun pada tahun 2020. Berarti awal pandemi itu malah meningkat pesat, naik 15,75% dibanding periode yang sebelumnya, gitu kan. Artinya ini pertanian menjadi suatu prospek atau menjawab keraguan dari pembangunan itu sendiri. Dari BPS menyebutkan bahwa pertanian tumbuh 2,59% di triwulan keempat tahun 2020. Ya, begitu pula dengan 1 tahun belakangan tumbuh sekitar 1,75%. Ya, di tengah kontraksi ekonomi yang semuanya mengalami negatif, ya, di min 2,7%. Ternyata pertanian masih bisa tumbuh 1,75%. Ini berarti kan cukup kuat menghadapi hajaran semua yang serba tidak menentu. Nilai tukar petani atau NTP per bulan Januari 2021 tercatat naik 0,01% dibanding NTP 2021. Nah, ya. Itu nanti NTP pun juga mengalami kenaikan. Jumlah tenaga kerja itu juga di bidang pertanian naik menjadi 2,32% dibanding tahun sebelumnya, dan sektor pertanian yang menyerap tenaga kerja sebanyak 38,2 juta jiwa atau sekitar 29,76% dari total penduduk Indonesia. Agribisnis
menjadi penghasil produk strategis bagi rakyat ya, bagi rakyat. Artinya kegiatan agribisnis berkaitan dengan isu-isu pokok, misalnya masalah lingkungan, kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, intinya juga peningkatan pendapatan tentunya. Dan juga pengembangan sistem agribisnis ya. Artinya pengembangan ini menjadi tuntutan yang sangat rasional, sangat logis dalam perkembangan keadaan perekonomian. Perkembangan permintaan terhadap produk pertanian tidak hanya dalam jumlah, tapi juga dalam hal keragaman jenis, peningkatan mutu, kontinuitas jumlah, kesesuaian tempat, kemasan, pengangkutan, mekanisme pemasaran, dan kesesuaian waktu. Ya, beberapa pengertian agribisnis. Pengertiannya ada beberapa pengertian. Yang pertama adalah ada sistem agribisnis mencakup 3 aspek ya. Aspek pengelolaan usaha atau produksi, aspek penunjang baik itu pra panen sampai pasca panen, dan juga aspek penunjang pemasaran dan perbankan, dan juga penyediaan informasi baik itu informasi melalui penyuluhan ataupun informasi melalui perguruan tinggi. Pengertian secara struktural ya, di atas tadi pengertian di sini ya tadi pengertian fungsional, berfungsi, memenuhi kegiatan manusia. Dan yang kedua adalah yang struktural, yaitu kumpulan unit basis yang melaksanakan fungsi-fungsi yang lainnya, dan tidak hanya menyangkut bisnis pertanian yang besar, tapi juga skala kecil, menengah, atau mungkin UMKM. Bentuknya bisa PT, CV, perum, koperasi, dan bentuk-bentuk usaha yang lain. Sifatnya bisa homogen, heterogen, berteknologi atau teknologi tinggi, high teknologi atau tradisional, komersil atau subsistem, atau juga padat modal atau padat tenaga kerja. Harapannya seperti itu. Oke, terima kasih. Sekilas singkat perkuliahan pada tatap muka keempat, bagaimana peranan agribisnis dalam agroindustri. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.